Nah, selanjutnya Teh Feby mungkin kita akan geser ke sahabat kita yang sudah berhasil punya bisnis baru gitu ya. Padahal awalnya belum ada bisnis sama sekali. Namanya adalah Bu Mira. Bu Mira ini kalau nggak salah dari Makassar kali ya? Yes, Nggak, Makassar betul. Makassar ya? Bumira Makassar, batch 5. Oke, silakan Bu Mira mungkin bisa sharing cerita-cerita ke teman-teman, apa yang sudah dipelajari, apa yang mulai berubah setelah ikut kelas. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Feby, warahmatullah. Sandra. Pertama mau salam kangen dulu sama Mas Hendra ini, karena dari 2020 di channelnya Pak Web itu memang sudah mencari-cari terus yang mana orangnya ini. Ternyata dengan TVB Most wanted ya. ketahuan, ya. Ya, mohon izin TVB ini mau share. Ini niatnya share ini supaya teman-teman yang sempat mendengar nanti di luar sana itu punya semangat hidup lagi seperti apa yang aku rasakan. Jadi jauh sebelum ketemu sama TVB di tahun 2017 tuh kami sekeluarga dikena musibah besar, yaitu eksekusi rumah. Yang tadinya rumah itu mewah, jadi tidak ada sama sekali, zero. Saat itu sampai detik ketemu sama TVB kelasnya, itu sama sekali tidak ada perkembangan sedikit pun. Situasinya tuh benar-benar mencekam, gelap, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Dari kami 7 bersaudara pun tidak ada yang mampu menolong. Jadi goalsnya ketemu TVB itu, goals utama aku membantu meningkatkan atau menjalankan kembali usaha Bu, dan alhamdulillah mempunyai lagi usaha baru. Nah, singkat cerita, pertama kali dulu mau berterima kasih banget dengan TVB dan Mas Hendra nih, karena jujur sebelum ketemu TVB aku pernah belajar tasawuf, dan pelajaran-pelajaran yang aku terima memang sama sekali belum bisa klik gitu. Nah, pada saat di sini keajaiban TVB yang luar biasa, karena semuanya pasal-pasal yang kupelajari sebelum ketemu TVB yang tadinya rancu dan tidak tahu mau gimana, bingung juga bagaimana ini, apa ini tujuannya, siapa ini diri saya, kenapa saya harus begini terus, belajar terus, orang sudah tua kayak gini belajar terus, apa ini sebenarnya yang aku cari, kenapa nggak ketemu gitu. Nah, ajaibnya melalui ngaji Roso itu TVB benar-benar ajaib sekali. Karena cuma 1 minggu daily rutin itu yang 30 hari itu benar-benar membuahkan hasil yang benar-benar nyata dan tidak ada sama sekali sebelumnya. Jujur, kalau memang ada pasti nggak mungkin amazing seperti ini. Tapi karena memang nggak ada sama sekali sebelumnya, jadi rasanya memang sangat amazing, mind blowing, pokoknya semuanya berasa itu sudah baru kutemukan di TVB. Seluruh rasa yang kutemukan itu baru sama TVB. Cuman TVB tanda kutip juga bahwa tidak boleh aku melupakan guru-guru sebelum TVB, seperti Abah yang mengajarkan aku tentang sikir nafas. Ternyata sikir nafas itu di TVB istilahnya sadar nafas syukur. Ternyata sama TVB, cuman waktu belum ketemu TVB nggak klik apa itu sikir nafas. Setengah mati aku mengerjakan itu tiap hari tapi nggak tahu apa artinya. Nah, setelah dengan TVB pertama kali tuh, karena semua istilah yang dari TVB tidak pernah sama sekali aku dengar dari manapun, tidak pernah. Jadi waktu itu Mbak yang diamanahkan dari TVB itu yang duluan menelpon untuk mengetes apakah sadar nafas syukurku sudah benar. Ternyata gagal terus, dan aku nangis. Bagaimana ini? Kenapa gagal terus ini, Teh?
Oh, kalau hasilnya Mbak Mira bilang pusing, berarti itu belum katanya. Nah setelah itu karena give up, aku menyerah deh. Tolong dong kasihkan kakak nih anunya, tipsnya bagaimana sebenarnya yang dimaui TVB ini. Nah terus dikasihlah itu yang videonya yang 46 breathing. Itu pun saat itu sama sekali tidak pernah aku dengarkan yang namanya, tidak pernah tahu yang namanya breathing itu. Nah, setelah disuruh dulu belajar melalui itu, nanti katanya kalau sudah berhasil baru telepon lagi kasih hasilnya. Nah, singkat ceritanya, sekarang TVB sudah ku tahu semua itu, semua yang TVB ajarin itu semua sudah ku genggam semua dan sudah ku tahu semua. Ternyata kuncinya ada pada sabar, tenang, menjaga vibrasi di atas 500. Karena dulunya jujur sebelum ketemu TVB itu frekuensi aku selalu di bawah 200 TVB karena orang-orang di sekelilingku itu semuanya tuh yang suka ngerumpi, suka iri hati, dengki semuanya. Jadi Mira sendiri yang berjuang menjaga vibrasi itu tidak mampu. Ternyata dari TVB ku tahulah kuncinya bahwa untuk menjaga semua itu kita harus releasing terus. Maksudnya apapun yang terjadi di luar kita, kembalikan dulu ke dalam, jangan langsung emosi juga gitu. Nah terus kalau ada orang yang cerita-cerita gitu, ya usahakan jangan bergaul lebih banyak, doakan saja mereka biar mereka juga mau ikut belajar releasing gitu. Nah singkat cerita jadi sebelum ketemu TVB itu memang mencekam gelap kehidupanku, dan goals utamaku yang membantu ibuku itu terjadi 1 minggu setelah aku ikut kelas TVB. Dan amazing lagi dan paling ajaibnya lagi karena di dalam orang belajar dengan TVB itu dimasukkan ke grup. Di dalam grup itu orang yang bayar mahal, maksudnya private itu bisa ketemu sama kita yang orang biasa-biasa TVB. Dan di dalam lagi TVB ini benar-benar TVB harus sangat bersyukur di dalam grup itu TVB tidak ada yang pelit. Semuanya take it forward TVB. Jadi kita itu semangatnya luar biasa. Bahkan ada yang sudah manifest 300 miliar, dia tiap hari itu dengan tulusnya itu membantu TVB. Jadi aku bilang ya Allah, TVB buat semesta tabungan apa ini? Kenapa ketemu sama orang-orang yang kayak gini gitu? Maksudnya gini TVB, kalaupun memang kita ikut kelas tapi tidak ada orang-orang yang take it forward, maksudnya kita yang orang yang bayar sedikit, ini kan belum tentu mendapatkan itu ilmu-ilmu yang mereka dapat dari private kan. Nah karena ya beruntung sekali lah, pokoknya hanya tangisan yang bisa dengan membalas ini TVB dengan Mas Hendra. Jadi sekarang begini TVB, sekarang kan stay di berkelimpahan nih karena sudah kepegang nih kuncinya, ternyata harus dijaga ini frekuensi harus di atas 500 terus. Itu yang harus kita pegang teguh supaya tidak jatuh lagi. Nah, jadi goals yang aku dapat begini TVB. Awal mulanya tuh ibuku sudah bisa bangkit kembali dan aku punya usaha baru lagi. Entah dari mana itu nggak tahu, tiba-tiba munculin usaha dalam waktu 1 bulan berdiri ini usaha dan pergi belanja di Bandung ini orang yang penyewaan baju, tidak tahu dari mana uangnya, tiba-tiba muncul saja. Ada orang yang kasihkan langsung berangkat tiba-tiba, dan ini sekarang TVB lihat sendiri toh foto-fotonya sudah ada bisa kirim sama TVB, sudah lengkap semuanya tinggal jalan dan itu sudah sangat bersyukur sekali TVB, tidak ada lagi kata-kata di atasnya itu bersyukur. Dan kedua kakiku yang tadinya 5 tahun itu kapalan sakit sekali TVB tidak bisa jalan, sudah releasing TVB 1 minggu saja langsung sembuh, tidak ke dokter, tidak minum obat, tidak apa-apa, tidak bikin apa-apa, pokoknya tidak ada, langsung sembuh sendiri. Ya semuanya, pokoknya setiap merasa sakit langsung releasing, baru bicara sendiri wahai diriku, apa masih ada bagasi emosi yang belum aku keluarkan, belum aku rilis, belum aku taubati, tolong tunjukkan aku apa yang belum aku rilis. Tiba-tiba aja muncul langsung sembuh. Ada lagi yang lebih parah lagi nih TVB, ada mantan yang dari India itu yang sama sekali sudah tidak datang, sudah tidak ada kontrak kerja, sudah
kami sudah bikin komitmen bahwa kita putus sampai di sini saja karena sudah tua sekali dan mereka beliau mau mati di sana dan aku pun tidak mau berangkat ke sana. Pokoknya sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali ke Indonesia. 1 minggu waktu ikut kelas TVB itu aku menangis terus toh. Mr. Nara kalau kau ada di sini ya Allah, kau datang ke sini sending love terus TVB. Pokoknya kulaksanakan semua yang TVB suruh itu dengan hati yang ikhlas. Betul-betul terhubung dengan itu 5 panca indera. Datang langsung ditelepon langsung datang, cuma 1 minggu di sini pulang nih, tidak ada lagi gue ditanya TVB. Nah itu sudah aku ceritakan pada beliau bahwa ini ada guruku yang namanya TVB, yang waktu dulu dengan ngaji Roso, ini orangnya yang ajari aku sampai kau datang ke sini. Nah sudahlah singkat ceritanya, pokoknya TVB ini orangnya sangat beruntung, sangat amazing, ajaib. Tidak ada lagi kata selain berterima kasih TVB, Mas Hendra. Oke, luar biasa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak? Luar biasa sekali ibu ini. Kita terpana mendengarnya. Semangat luar biasa. Dari terpuruk, dari rumah ada, dari dia ada di level atas turun. Rumahnya pun hilang gitu istilahnya, dilelang bank, hidup dalam ketakutan, kebingungan, keren deh minus gitu ya istilahnya. Mengawalinya dari mana? Terima semua realita, sambut dan terima. Setelah itu apa? Cintai hidupmu, kenali dirimu. Kalau ada sesuatu yang gak nyaman, berarti ada yang gak selaras. Ibu Mira menyadari sekali itu. Ada sesuatu yang gak selaras dalam diri dia, jadi dia rajin sekali menerima, menyambut, dan melepas. Sesuatu yang kita nggak bisa berdamai dengan keadaan, sesuatu yang kita ingin tapi belum terjadi, artinya tubuh kita sedang dalam getaran yang tidak selaras dengan semesta. Itu yang jadi PR utama yang pada akhirnya harus kita lakukan dan kita renungkan dalam sambut terima realita ini, ikhlasin semua apa yang terjadi, sambut terima, karena sejatinya kamu udah yang berkelimpahan. Membuat potensi kelimpahan yang di dalam diri itu merealita, itu hanya dengan bersyukur, Mas. Hanya dengan bersyukur, hanya dengan menerima, lalu mengalirkan dan melepaskan emosi. Itu yang dilakukan sama Mbak Mira. Tapi yang aku amazed sebenarnya alfa telepati dia sih, Mas. Kita kan beberapa kali komunikasi by WhatsApp ya, Bu Mira ya. Bahwa ada teman dekat dia orang India, dulunya orang India ini tinggal di sini, lalu karena pekerjaan orang India ini pulang gitu loh. Dan kayaknya nggak mungkin bisa balik lagi, jauh Indonesia, India tuh jauh. Tapi karena getaran alfa telepatinya begitu besar, yang membuat nggak mungkin datang tuh datang gitu. Itulah energi tanpa batas, itulah kecerdasan tanpa batas yang harus kita aware bahwa kita ada di dalam lingkup kecerdasan tanpa batas itu gitu. Dia bisa menyelesaikan semua karena inti dia adalah cinta tanpa batas. Cinta murni tanpa batas. Jadi cintai hutangmu nanti lunas. Cintai sakitmu, terima. Cintai sakitmu, nanti kamu sembuh. Cintai perjalanan hidupmu yang tidak menyenangkan, terima, sambut, cintai. Itu pesan semesta juga. Semesta sedang berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Apapun yang dia sajikan pasti keindahan. Cuma saat ini kita belum tahu aja keindahannya di titik mana gitu. Tapi kecerdasan semesta itu jauh lebih tahu tentang semua itu. Itu yang ditangkap sama Bu Mira, dan Bu Mira pinter sekali untuk merangkum ini dan dia jadikan guidance hidup dia. Oke, kalau ada yang nggak enak, aku duduk, aku sambut, terima, aku alirkan, aku lepaskan, nggak melekat. Jadi cepat. Ketika data di dalam dirinya udah berubah, dari sedih, kesel, menjadi sebuah kesadaran akan cinta ini udah ada di dalam. Semuanya udah ada di dalam. Kelimpahan udah ada di dalam. Kesadaran itu yang mempercepat manifestasi, Mas. Oke. Seseorang quantum jam, tapi dia nggak sadar bahwa semuanya sudah ada dan tersedia di dalam, itu lama kejadiannya.
Pasti dia tungguin. Pasti kapan ya, bisa nggak ya, pasti gitu. Tapi beda sama yang udah paham bab 1 di materi Abundant Revolution. Dia sadar siapa dirinya, bahwa dia adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dan sadari semuanya udah ada, tergelar sekarang, udah ada. Ketika kita quantum jam dengan kesadaran bahwa itu udah ada di dalam, masih dalam potensi, masih dalam kuantum, masih dalam energi kuantum, merealisasikannya adalah detarkan energi bersyukur, bahagia, berkelimpahan, selaraskan. Maka kesembuhan yang tadinya sebulan jadi 2 minggu. Maka yang tadinya usaha yang harusnya itu terjadi dalam sekian tahun jadi Bu Mira aja sampai gak sadar, wah tiba-tiba udah banyak pertolongan datang untuk usaha dia. Karena dia udah selaras dan udah gak nungguin. Karena udah merasa itu udah ada sekarang. Cuma masalah waktu untuk menyelaraskan frekuensi aku dengan frekuensi goals yang aku inginkan. Kuncinya sih sebetulnya cuma di situ sih Mas. Bulak-balik ceritanya cuma itu. Aku tuh di luar sana gitu ya sering mendapatkan apa tuh namanya suara gitu. Apa itu pengikutnya Ngaji Roso vibrasinya rendah-rendah gitu. Oke lah, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Kita dibilang vibrasinya rendah-rendah, nggak masalah. Kita bertumbuh bersama gitu ya. Kita buktikan biar waktu yang akan menjawab.